semuanya, bertemu dengan saya, Priscilla Deka Putri, salah satu mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang asuransi pada pelajaran hukum bisnis. Berikut materinya. Sebelumnya, asuransi itu memiliki pengertian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dasar atau KUHD, pasal 246 dinyatakan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung kepada suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan deritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, di Indonesia sendiri, asuransi itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi ini sendiri ada 4 unsur yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha, yakni pihak tertanggung, pihak penanggung, peristiwa yang tidak tertentu, dan kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian. Nah, asuransi ini tuh penting, apalagi untuk para pembisnis, untuk mengcover segala entah kerugian ataupun keuntungan-keuntungan yang akan dimiliki oleh si perusahaan atau si pembisnis itu sendiri. Selain itu juga adanya dengan asuransi ini itu akan menimbulkan rasa aman serta perlindungan dan sebagai juga tabungan, sumber pendapatan, dan sebagai alat untuk resiko dan pendistribusian biaya serta manfaat yang lebih terhadap para pembisnis. Nah, dalam asuransi ini itu ada beberapa resiko yang akan setelah istilahnya di-cover oleh asuransi, yakni itu ada resiko murni, yakni suatu kejadian yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, di mana jika kejadian tersebut akan terjadi. Nah, untuk resikonya sendiri itu bisa terjadi karena resiko perorangan, resiko harta benda, ataupun resiko tanggung jawab. Nah, yang kedua ini ada resiko spekulasi, yakni kemungkinan yang muncul adalah keuntungan atau kerugian. Nah, yang ketiga ini ada resiko khusus, yakni resiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap suatu seorang saja. Contohnya misalkan ada kebakaran pada suatu mobil yang tidak menyebabkan atau kebakarannya itu tidak membawa orang lain dalam peristiwa tersebut. Itu akan masuk kepada risiko khusus. Dan selanjutnya ini ada risiko fundamental, yakni risiko yang bersumber dari masyarakat umum atau yang mempengaruhi masyarakat luas. Contohnya ini adalah banjir ataupun kebakaran ruko yang memakan banyak korban. Selanjutnya ada resiko statis, yaitu suatu resiko yang tidak berubah dari masa ke masa. Contohnya misalkan di Jakarta kan sering ya terjadinya bencana banjir. Nah, termasuk kalau misalkan perusahaan itu pada bikin untuk asuransi banjir, itu masuk juga kepada resiko statis ini. Misalkan juga gempa bumi, itu juga masuknya ke resiko statis. Selanjutnya itu ada resiko dinamis, yakni resiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Contohnya misalkan seorang pemain bola yang mengalami cedera, misalkan patah kaki atau patah tulang tangan, itu juga resiko dinamis karena kan tidak menentu gitu loh dia kapan terjadinya suatu celaka. Asuransi ini sendiri juga itu dianggap penting oleh KUH Perdata karena asuransi ini merupakan transaksi yang sangat lazim dilakukan dalam praktek secara nasional maupun internasional. Karena perlu diketahui bagaimana sebagainya dan sebenarnya struktur hukum dari transaksi derivatif ini dan bagaimana pengaturan hukumnya khususnya hukum perdata. Nah, kenapa bisa dimasuk sebagai hukum perdata? Karena bahwa asuransi ini termasuk ke dalam ruang jelajah atau hukum kontrak ataupun perjanjian. Asuransi pada galibnya tidak lain dari suatu kontrak antara para tertanggung dan penanggung. Nah, dalam sebuah
media asuransi. Pokoknya kita bahas tentang asuransi ini pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya polis asuransi. Nah, polis asuransi ini tuh apa sih? Berikut pengertiannya. Polis asuransi ini merupakan isi suatu kontrak asuransi yang dimana di dalam polis tersebut itu akan terperinci hak-hak serta kewajiban dari pihak penanggung serta tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan, dan polis ini juga merupakan kontrak yang bisa dinegosiasi meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi yang tidak berkenan untuk mengasosiasikan isi polis tersebut. Selain itu, selain dari asuransi kesehatan, asuransi ini banyak banget jenisnya. Dari yang tadi saya sudah sebutkan, selain asuransi kesehatan, asuransi ini bisa juga atas asuransi kerugian, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi penerbangan, asuransi deposito, asuransi penyimpanan surat berharga. Kalau misalkan banyak dari kalian yang main juga tentang obligasi, itu juga ada asuransinya sendiri. Asuransi berkendaraan bermotor, asuransi sosial, itu banyak. Jadi sebenarnya asuransi itu banyak banget jenisnya. Jadi untuk dalam dunia perbisnisan itu asuransi ini penting adanya karena sebagai istilahnya sebagai benteng, sebagai perlindungan agar bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik. Cukup sekian untuk materi tentang asuransi. Jika terdapat kesalahan perkataan ataupun materi yang kurang memadai, kiranya dimohon maafkan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.